HP yang lagi naik daun ini si Vivo P9 yang kemarin baru aja beberapa hari yang lalu Repri upload video reviewnya. Dan setelah itu banyak dari teman-teman subscriber Repri serta follower Repri minta Rep tolong dong bikinkan video versus dengan beberapa HP yang memang mereka request. Yap, sebagai YouTuber yang baik, suatu keharusan sebisa mungkin Repri mengikuti permintaan mereka yang mungkin sedang dilema mau beli P9 atau mungkin HP lain. Dan buat netizen yang baru lihat channel Repri atau mungkin video versus dari Repri, mohon maaf jika banyak yang menuding komplain masalah versus nggak sebanding nggak Repri gubris dan Repri nggak mendengarkan viewer, dan mungkin channel Repri jelek dan sepi viewer dari channel-channel sebelah. Ya, jadi Repri pengen klarifikasi aja. Jika video versus itu dibuat berdasarkan permintaan subscriber dan follower Repri, mereka mau brand apa saja, mau setara atau tidak, itu hak mereka mau beli yang mana. Dan mereka galau pengen pilih yang mana. Dan tugas Repri adalah membantu mereka memperjelas dan memberikan gambaran dengan karya Repri, dengan harapan mereka bisa terbantu. Jadi menurut Repri, nggak layak saja video dari hasil permintaan dari subscriber atau follower Repri dikomplain netizen, entah itu nggak setara atau lain-lain. Jadi Repri nggak terlalu menggubris masalah itu. Semua Repri lakukan supaya Repri bisa lebih dekat dengan subscriber Repri dan lebih akrab aja dengan mereka. Ya, untuk kritik saran, Repri sangat berterima kasih banget dengan netizen. Repri baca semua dari yang positif sampai yang memang benar-benar hate, benci banget sama Repri. Apa yang salah, Repri bakal usahakan perbaiki. Tapi untuk masalah versus seperti di awal, Repri mohon maaf nggak bisa menerima karena itu video dari permintaan subscriber Repri. Ya, dan channel Repri jelek dan sepi viewer dari channel sebelah kayak Putu Reza, Sobat HP, dan Bang Review dan lain-lain. Atau mungkin Droid Lime. Ya, Repri sebenarnya nggak keberatan dibandingkan dengan mereka. Bahkan Repri merasa bangga. Ya, kenapa Repri merasa bangga? Repri pemain baru loh, baru beberapa bulan, tapi Repri dibandingkan dengan mereka yang sudah bermain review ini sudah bertahun-tahun. Jadi wajar saja channel Repri dikatain sepi viewer dari channel sebelah, karena wajar subscriber mereka kan banyak, sedangkan subscriber Repri masih sedikit. Dan mereka juga sudah bertahun-tahun nge-review, sedangkan Repri masih hitungan bulan, tapi sudah dibandingkan, disamaratakan dengan mereka. Itu suatu kebanggaan menurut Repri. Ya, kalau seandainya Repri tinggal di Jakarta, dari jauh-jauh hari Repri sudah mau banget, Repri sudah datang ke tempat mereka, berkunjung, bersilaturahmi ke tempat mereka untuk belajar ilmu yang lebih baik dengan mereka-mereka yang sudah pro. Ya, tapi sayangnya Repri tinggal di Kalimantan, tepatnya di desa yang terpencil. Untuk desain, kedua HP ini memiliki desain yang menurut Repri bentuk bodinya yang sama, tetapi memiliki perbedaan di rasio layar serta peletakan kameranya. Jika kita melihat bodi, bentuknya sama aja, bahkan ukurannya hampir sama, namun perbedaan yang mencolok itu rasio layarnya. Bentuk kamera serta bahan back covernya juga, layar V9 sangat jelas lebih lebar, sampai ke paling atas menyisihkan sedikit poni yang lebih condong ke desainnya iPhone X. Sedangkan untuk P7 itu jelas banget masih punya bezel di bagian atasnya, lebih condong ke desain S8 atau S9. Untuk bagian samping, Repri rasa sama aja, nggak ada bedanya, bentuknya sama-sama nggak membulat sempurna di sisinya. Menyembul, layarnya nggak menyatu dengan back covernya. Kemudian kamera belakang yang berbeda juga, P7 itu style iPhone 8, sedangkan untuk P9 itu stylenya iPhone X. Serta untuk bahan P9 itu lebih shining dan glossy, sedangkan untuk P7 itu lebih doff alias matte ya. Jadi untuk masalah desain tergantung selera saja. Jika kalian lebih suka style iPhone X, kalian bisa pilih P9. Tapi jika kalian lebih suka dengan style perpaduan antara Samsung S8 dan iPhone 7, kalian lebih baik pilih P7. Untuk layar, jelas banget ya guys, kedua HP ini memiliki perbedaan dari bentuk layar. Untuk P9 itu meniru atau mengikuti desainnya iPhone X, sedangkan untuk Vivo P7 atau P7 itu mengikuti desainnya Samsung S8 atau S9. Selain perbedaan yang mencolok dan desain layar yang berbeda, perbedaan juga ada di atas kertas.
Speknya P9 layarnya sudah Full HD, sedangkan untuk P7 itu masih HD saja. Jika dilihat seksama, memang P9 menunjukkan detail yang lebih tajam. Wajar sih karena ini Full HD. Sedangkan untuk P7 masih saja terlihat pixelnya yang sedikit lebih besar daripada P9 karena wajar ini kan masih HD layarnya. Untuk clear, Rapri rasa sama-sama clear kedua layar ini. Tapi jika dilihat dari depan, jika kita lihat dari sedikit perbedaannya itu di sudut kemiringan yang ekstrim kalau menurut Rapri, dan tingkat brightness yang sama. Saat kita gunakan brightness yang sama, layar P9 itu terlihat kurang clear. Sedikit redup mungkin ya rasanya dilihat dari sudut kemiringan yang ekstrim dibanding P7 yang Rapri lihat ini masih terlihat clear aja. Jadi menurut Rapri kembali ke selera aja di asal. Tergantung desain aja. Misalnya kalian lebih suka desain layar kayak S8, kalian pilih P7. Tapi kalau misalnya kalian lebih demen dengan desainnya P9, maksudnya iPhone X, kalian bisa pilih P9. Karena ini Persus, jadi Rapri nggak memperlihatkan atau mungkin menggubris masalah spek. Jadi Rapri lebih berpatokan pada Antutu. Karena dengan menggunakan Antutu, kita bisa melihat berapa skornya mana yang lebih tinggi di antara kedua HP ini. Untuk Antutu, Rapri rasa kedua HP ini sama-sama menjalankan grafik yang grafik pabrik kebakaran yang ada aliennya itu ya lak-lak juga. Menjalankan grafik di pantai ya lak-lak juga. Grafik Moonlight juga terasa lak-lak juga, sama aja. Dan untuk skornya ternyata lebih tinggi beberapa ribu di P9 yang tembus sampai 76.000. Sedangkan untuk P7 itu hanya tembus sekitar 74 ribuan. Ya menurut Rapri memang kinerja P9 lebih baik sih terlihat dari P7 ya, yang selisihnya beberapa ribu lebih tinggi. Tapi kalau cuma selisih beberapa ribu sih kayaknya nggak bakal ngaruh sih di kinerja HP kalau menurut Rapri. Jadi sesuai selera kalian aja lah. Kalian mau pilih yang mana atau yang mana, itu mungkin sama aja kinerjanya antara kedua HP ini. Untuk software bawaan kamera, kedua HP ini sebenarnya sama aja user interface-nya, tampilan kamera sama aja, cuman perbedaannya P9 memiliki beberapa fitur lebih dibanding P7. Perbedaan yang mencolok menurut Rapri pada fitur Pro dan emoji AR. Ya, kayak milik Samsung, di P9 ada fitur Pro buat kalian yang profesional menggunakan fitur kamera seperti fitur manual, mengatur ISO, dan lain-lain. Kemudian untuk fitur AR yang mirip seperti kamera bawaan Samsung, bisa memasukkan emot secara langsung ke dalam foto kita. Dan yang terakhir ada fitur barunya P9 itu AI Beauty. Ya, yang serupa aja sih kalau menurut Rapri seperti AI Beauty-nya Oppo di F5. Untuk hasil foto antara kedua HP ini menurut Rapri memberikan atau menghasilkan hasil foto yang hampir-hampir serupa. Tetapi jika kita lebih jeli dan kita lebih lihat dengan seksama, ada beberapa perbedaan yang sedikit mencolok. Untuk foto berselfie menghadap cahaya, sulit banget mencari perbedaannya. Dilihat sama aja. Kalau kita coba zoom, nah baru mulai kelihatan perbedaannya. Memang hasil P7 itu terlihat sedikit lebih mulus muka Rapri, dan di zoom lebih besar ternyata terlihat jelas jika objek P9 itu lebih natural dan lebih detail daripada P7 yang menurut Rapri masih kurang natural dan kurang detail juga. Untuk foto membelakangi cahaya, kelihatan jelas perbedaannya di komposisi warna. P7 sedikit memutih dibandingkan P9. Dilihat dari jarak dekat ya, dari jaket Rapri maksudnya, kelihatan cerah. Dan di P7 itu kemudian ada bias silau yang memang mengganggu objek Rapri dan muncul di P9, sedangkan untuk di P7 itu kurang. Kita coba berganti angle. Untuk objek mungkin tak bermasalah, tapi setelah dilihat seksama jelas banget jika P9 itu fotonya over brightness di background. Terkesan silau banget aja gitu ya. Untuk P7 itu tetap mempertahankan hasil foto tanpa ada kesan silau-silaunya. Untuk mode beauty terlihat jelas banget perbedaannya di efek beauty. Mungkin jika dilihat P9 lebih natural dibanding dengan P7. Saat di zoom jelas banget bedanya P9 mempertahankan warna eksotis kulit Rapri, sedangkan untuk P7 benar-benar memanipulasi warna kulit Rapri menjadi putih. Kemudian P7 juga kurang detail ya menghasilkan foto untuk mode beauty-nya.
Ya, kita coba mode bokeh. Jika dilihat seksama, P9 ada peningkatan dibanding P7, di mana P7 yang terkesan takut memberi efek blur sampai ke tepi objek repri. Sedangkan untuk P9 lebih berani, namun terkadang blurnya bisa masuk ke dalam objek repri juga. Untuk kamera belakang, repri rasa sama aja kualitasnya, tapi sedikit perbedaan terletak pada saturasi warna serta kontrasnya. P7 itu lebih low sehingga terkesan lebih memutih hasil fotonya. Warna hitam jadi terkesan memudar dibanding P9 yang menurut repri lebih apa adanya hasil fotonya, natural. Serta warna baju merah yang terlihat perbedaannya di P9 itu lebih pas saturasinya, sedangkan P7 lebih low saturasi sehingga warna merah atau hitam terlihat memudar. Serta warna kulit objek serta lantai yang terlihat lebih terkesan berwarna kuning ke kuning-kuningan terkesan natural dibanding P7-nya yang lebih low saturasi sehingga sedikit pucat warna yang dihasilkan. Dan terakhir untuk bokeh kamera belakang. Nih yang penting menurut repri. Menurut repri P9 masih mesti segera mengupdate ya untuk memperbaiki software kamera bawaannya. Karena fitur bokehnya sering mengalami kekacauan gitu ya. Sehingga bokehnya sangat tidak rapi yang sedikit mengganggu. Terkadang objek yang niatnya ingin dijadikan titik fokus malah menjadi blur, latar belakangnya malah menjadi fokus, kan aneh. Ini untuk hasil videonya ya. Isu yang beredar Vivo P9 ini menggunakan lensa Samsung, tapi repri nggak tahu lensa Samsung yang tipe apa atau apa. Cuman repri sedikit menyadari kayaknya memang benar isu itu karena ada kekurangan dari Samsung itu masuk di Vivo P9 ini. Jika dilihat sekilas memang hampir serupa warnanya. Cuman jika kita lihat dari stabilnya pencahayaan kayaknya sedikit lebih stabil di P9. Pencahayaan yang cerah dipertahankan, sedangkan P7 beberapa kali terciduk, kadang gelap, kadang terang, membuat komposisi warna berubah di video P7. Kemudian, untuk membelakangi sumber cahaya, kamera P9 mirip kayak kamera Samsung ya, biasanya objek menjadi gelap. Namun menurut repri lagi, kamera Samsung lah ya lebih baik mengontrol cahaya dibanding kameranya P9 ini. Yang bias silaunya masuk ke objek repri kayak Oppo F5. Kadang menunjukkan pencahayaan yang kadang gelap dan kadang terang tepat saat membelakangi cahaya. Sedangkan untuk P7 sepertinya lebih stabil jika berurusan dengan bervideo membelakangi cahaya. Untuk hasil video, banyak mungkin yang berkata bahwa isunya Vivo P9 ini menggunakan lensa dari Samsung. Nggak tahu repri Samsung tipe apa, cuman saat repri review dan repri lihat seksama kayaknya memang benar adanya. Karena menurut repri ada satu kekurangan dan kelemahan di kamera Samsung masuk di Vivo P9 ini. Untuk video kamera belakang ini yang bikin repri heran, maaf banget nih, jujur kok repri merasa lebih berkualitas video kamera belakangnya P7 ya. P9 hasil videonya kok mirip banget kayak Oppo F5. Noise di mana-mana, penyakit kadang gelap kadang terangnya merajalela juga di P9. Kemudian kesan over brightness sangat kerasa di P9. Dan objek juga kelihatan over keputihan, pencahayaan juga nggak stabil. Berbanding terbalik dengan Vivo P7. Malah stabil banget pencahayaan P7 ini. Warna objek lebih natural, penyakit kadang gelap kadang terang nggak ada. Waduh, Vivo P9, kamu ini kenapa? Kok P9 mengalami penurunan kualitas kamera belakang dari P7? Heran deh. Apakah kamera belakang over putih, silau, dan penyakit kadang gelap kadang terang itu tren 2018 ya? Repri nggak tahu juga. Atau mungkin Vivo sama Oppo janjian biar saling bertukar penyakit. Nggak tahu lah. Ya, kemarin Oppo F5 kan habis-habisan kena bully karena kamera belakangnya penyakitan. Sekarang sekarang Vivo yang malah ketularan penyakitnya. Jangan-jangan Oppo F7 nanti kualitas kamera belakangnya lebih baik dari P7 loh. Mantap. Jadi nggak sabar pengen banget Repri ngelihat dan mereview kualitas video recording Oppo F7 di kamera belakangnya. Semoga aja nggak kayak F5 yang penyakitan kamera video recording kamera belakangnya ya guys. Yap, jadi beberapa faktor yang menurut Repri menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang mencari smartphone baru sudah Repri bahas. Jadi semoga
video Repri ini bisa membantu kalian, bisa memberi kalian pertimbangan yang lebih untuk memilih smartphone yang mana yang cocok untuk kebutuhan kalian. Jadi mohon dukungannya buat teman-teman untuk like dan share video Repri dan kemudian subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri. Salam.